Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah manajemen dakwah yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Intan Cahyaningati, yang kedua Tias Istiana, dan yang terakhir Putri Wahyuni. Di sini kami akan menjelaskan mengenai evaluasi dakwah. Sebelumnya, kalian pernah mempelajari nggak evaluasi dakwah itu apa? Atau tahu nggak sih evaluasi dakwah itu tujuannya untuk apa? Kalau belum tahu, mari kita mempelajarinya. Oke, pertama kita akan menjelaskan mengenai definisi evaluasi. Apa sih evaluasi itu? Ada yang tahu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi adalah penilaian atau hasil yang didapatkan melalui serangkaian proses kegiatan yang dicita-citakan. Kemudian, pengertian evaluasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut H.G. Sujana. Di sini beliau mengatakan bahwa evaluasi itu kegiatan penting untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan telah dicapai, apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, lalu dampak apa yang terjadi setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Yang kedua, menurut Nur Kancana, beliau menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk mengetahui nilai dari suatu hal. Yang ketiga, menurut Raka Joni. Raka Joni menjelaskan bahwa evaluasi merupakan proses untuk mempertimbangkan suatu barang, hal, atau gejala dengan mempertimbangkan beragam faktor yang kemudian disebut juga dengan value judgment. Di sini dapat kita simpulkan bahwa evaluasi itu kegiatan penilaian terhadap suatu program yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau belum. Kalau belum, nanti kita akan membahas apa sih yang kurang dari kegiatan yang kita lakukan itu. Yang kedua, kita akan menjelaskan mengenai definisi dakwah. Apa sih dakwah itu? Dakwah yaitu suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar dalam rangka menyampaikan pesan-pesan agama Islam kepada orang lain agar mereka menerima ajaran Islam dengan baik dan dapat menjalankannya dengan baik pula. Ada juga yang beranggapan bahwa dakwah itu sebagai kegiatan mengajak, mendorong, dan memotivasi orang lain berdasarkan basiroh untuk meniti jalan Allah dan istiqomah di jalannya, serta berjuang meninggikan ajaran agama Islam. Hal ini diimplementasikan dalam kehidupan individu maupun kelompok maupun bermasyarakat. Gunanya untuk apa sih? Yaitu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Istiana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri yang pertama tadi. Jadi di sini saya akan memperjelas tentang evaluasi dakwah. Evaluasi dakwah itu sendiri pada dasarnya merupakan kegiatan terakhir dari komponen manajemen dakwah. Setelah melalui kegiatan perencanaan dakwah, kemudian pelaksanaan dakwah, maka tahap selanjutnya yaitu evaluasi dakwah. Evaluasi dakwah ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan penilaian kepada orang yang dinilai, juga kepada pemimpin dakwah tentang informasi mengenai keberhasilan di lapangan.
Jadi, pada kegiatan evaluasi dakwah ini, kita bisa mengetahui apakah dakwah yang telah dilakukan itu telah mencapai tujuan-tujuan yang telah diharapkan ataukah belum. Jika kegiatan dakwah ini belum mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, maka kita bisa mengetahui apa saja kekurangan-kekurangan dari kegiatan dakwah yang telah kita lakukan untuk mengembangkan agar menjadi lebih baik lagi pada kegiatan dakwah yang selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dari evaluasi dakwah. Jadi, terdapat beberapa hal dari tujuan evaluasi dakwah itu sendiri. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi sumber daya dai yang potensial dalam sebuah spesifikasi pekerjaan manajerial. Maksudnya yaitu agar kita bisa lebih memahami sejauh mana kemampuan dai dan juga pengelola kegiatan dakwah itu sendiri telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Yang kedua yaitu untuk menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi individu dan kelompok dalam sebuah lembaga atau organisasi. Jadi dalam kegiatan evaluasi dakwah nanti kita akan lebih mengetahui kekurangan-kekurangan apa saja, kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan kegiatan dakwah tersebut agar lebih baik lagi, agar lebih mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yaitu untuk mengidentifikasi para anggota yang akan dipromosikan dalam penempatan posisi tertentu. Maksudnya yaitu dalam kegiatan dakwah pasti dilakukan oleh suatu kelompok atau lembaga dakwah yang mana terdiri dari beberapa anggota. Kemudian dari beberapa anggota tersebut nantinya kita bisa menilai masing-masing anggota itu lebih tepat menempati posisi apa. Misalnya, terdapat salah satu anggota dari lembaga dakwah itu yang memiliki kemampuan atau memiliki pemahaman yang lebih dalam ilmu akuntansi misalnya. Nah, atau ilmu manajemen. Jadi, dia bisa kita tempatkan sebagai bendahara. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan penjelasan mengenai evaluasi dakwah yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa model evaluasi yang biasa digunakan dalam evaluasi dakwah. Yang pertama yaitu evaluasi input, yang biasanya itu mengevaluasi bagian-bagian peserta program, meliputi juga penerima dakwah atau mat'u. Yang kedua, tim atau staff, meliputi dai dan juga manajerialnya. Yang ketiga yaitu meliputi program-program dakwah tersebut, misalnya dari tujuan dakwah tersebut, penilaian terhadap kebutuhan dan standar dakwah yang mungkin yang terbagus yang telah dilalui, dan juga biaya dari pelaksanaan programnya. Nah, semua itu dievaluasi sesuai dengan evaluasi input. Yang model kedua yaitu evaluasi proses. Nah, dalam evaluasi proses ini kebanyakan yang dievaluasi adalah jalannya dakwah tersebut. Jadi bagaimana dakwah itu telah dilakukan sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan rencananya atau enggak, itu dievaluasi secara menyeluruh. Yang ketiga, evaluasi akhir. Nah, di evaluasi akhir ini kebanyakan dipakai karena biasanya para pengevaluasi itu mengevaluasi hasil akhir atau tujuan, seberapa persen tujuan yang telah dicapai melalui dakwah tersebut. Nah, selanjutnya itu ada juga beberapa jenis evaluasi dakwah yang dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi pribadi dan juga evaluasi sasaran dakwah. Nah, evaluasi pribadi ini pengertiannya adalah proses menilai sejauh mana efektivitas
kita sebagai dai. Dalam melaksanakan evaluasi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, jadi intinya evaluasi pribadi ini kita sendiri biasanya mengevaluasi diri seberapa mampu kita menjadi seorang pendakwah, sehingga nanti maksudnya muncul suatu penilaian terhadap diri kita sendiri. Yang pertama itu yang harus diperhatikan itu adalah materi. Nah, untuk mengetahui seberapa materi itu evaluasi ini itu digunakan untuk mengetahui seberapa mampu kita menyampaikan materi yang telah disusun oleh tim, terus sejauh mana juga tujuan dari dakwah tersebut ada dalam materi tersebut, dan juga apakah sarana untuk menyampaikan materi tersebut itu sudah tercukupi. Nah, yang kedua, penyajian ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana minat para pendengar dakwah atau sasaran dakwah, apakah dakwah itu bisa memotivasi mereka atau dakwah itu mudah dipahami atau enggak. Nah, bisa juga dakwah itu nantinya butuh alat bantu apa supaya dakwah itu bisa diterima oleh masyarakat yang ada di sana atau oleh penerima dakwah tersebut. Kita juga harus melakukan evaluasi melalui evaluasi pribadi. Yang ketiga yaitu fasilitas. Nah, fasilitas itu sudah memadai atau belum, sehingga nantinya diharapkan kita bisa mengevaluasi diri kita pribadi. Mungkin ada kekurangan dari fasilitas sehingga kita juga kurang untuk bisa menyampaikan dakwah tersebut. Nah, yang terakhir yaitu pasca dakwah. Nah, untuk mengetahui tujuan dari dakwah itu sudah tercapai apa belum, kita juga harus melakukan evaluasi pribadi sehingga kita tahu nantinya tujuannya itu sudah tercapai atau belum, terjadi perubahan atau tidak, memotivasi atau tidak. Nah, dari evaluasi tersebut akhirnya kita tahu dan kita dapat melakukan penilaian terhadap diri kita sendiri sebagai seorang pendakwah. Nah, yang kedua jenis evaluasi itu ada evaluasi sasaran dakwah. Nah, di sini kita juga mengevaluasi mat'u atau penerima dakwah tersebut, sehingga kita tahu dakwah tersebut bisa diterima atau tidak, dakwah tersebut memiliki pengaruh atau tidak, sehingga kita tahu efektivitasnya seperti apa, nanti apa yang perlu diperbaiki itu kita tahu melalui evaluasi sasaran dakwah tersebut, sehingga kita sebagai pemateri juga bisa menyiasatinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan sebagai pemateri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.